Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen pengampu Apoteker Mira Febrina Master of Science selaku dosen pengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia 2. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Amanda Yulia dengan NIM 2101058 selaku pemateri pertama dari kelompok 1 yang akan membahas mengenai anatomi dan fisiologi ginjal. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 1. Ada Amanda Yulia dengan saya sendiri, Angeli Fadila, Halimatus Sa'diah, Mediana Anggianta, Salmatang, Cynthia Muspitasari, Siti Rahayuningsi, dan Syaira Abita Zefeti. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yakni pengertian ginjal. Ginjal adalah organ yang berperan penting dalam mempertahankan kestabilan lingkungan di dalam tubuh. Ginjal mengatur keseimbangan cairan tubuh, elektrolit dan asam basa dengan cara filtrasi darah, reabsorpsi selektif air, elektrolit dan non-elektrolit, serta mengekskresi kelebihannya sebagai urin. Ginjal juga mengeluarkan produk sisa metabolisme seperti urea, kreatinin dan asam urat, dan zat kimia asing. Ginjal menjalankan fungsi multiple, salah satu diantaranya adalah ekskresi produk sisa metabolik dan bahan kimia asing termasuk toksin melalui proses filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi oleh nefron yang merupakan unit fungsional terkecil ginjal. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, saya Angeli Fadila sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang anatomi ginjal. Ginjal terletak di bagian belakang abdomen atas, di belakang peritoneum atau retroperitoneal, di depan 2 kosta terakhir dan 3 otot-otot besar atau transversus abdominis, quadratus lumborum, dan psoas major, di bawah hati dan limfa. Di bagian atas superior ginjal terdapat kelenjar adrenal, juga disebut dengan kelenjar suprarenal. Kedua ginjal terletak di sekitar vertebrata T12 hingga L3. Ginjal pada orang dewasa berukuran panjang 11-12 cm, lebar 5-7 cm, tebal 2,3-3 cm. Kira-kira sebesar kepalan tangan manusia dewasa. Berat kedua ginjal kurang dari 1% berat seluruh tubuh atau kurang lebih beratnya itu antara 120-150 gram. Kemudian, bentuk ginjal seperti biji kacang dengan lekukan yang menghadap ke dalam. Jumlahnya ada 2 buah, yaitu kiri dan kanan. Ginjal kiri lebih besar daripada ginjal kanan. Ginjal kanan ini biasanya terletak sedikit ke bawah dibandingkan ginjal kiri untuk memberi tempat lobus hepatis dexter yang besar. Ginjal dipertahankan dalam posisi tersebut oleh bantalan lemak yang tebal. Kedua ginjal dibungkus oleh 2 lapisan lemak, yaitu lemak perirenal dan lemak pararenal, yang membantu meredam guncangan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halimatus Sa'diah dengan NIM 2101070. Saya di sini ingin melanjutkan materi tentang anatomi dari ginjal. Nah, kedua ginjal ini dibungkus oleh 2 lapisan lemak atau lemak perirenal dan lemak pararenal yang membantu meredam guncangan. Setiap ginjal terbungkus oleh selaput tipis yang disebut kapsula fibrosa. Terdapat korteks renalis di bagian luar yang berwarna coklat gelap dan medula renalis di bagian dalam yang berwarna coklat lebih terang dibandingkan korteks. Bagian medula berbentuk kerucut yang disebut piramid renalis. Puncak kerucut tadi menghadap kaliks yang terdiri dari lubang-lubang kecil disebut papilla renalis. Selanjutnya, hilum adalah pinggir medial ginjal berbentuk konkav sebagai pintu masuknya pembuluh darah, pembuluh limfe, ureter, dan nervus. Pelvis renalis berbentuk corong yang menerima urin yang diproduksi ginjal. Terbagi menjadi 2 atau 3 kaliks renalis majores yang masing-masing akan bercabang menjadi 2 atau 3 kaliks renalis minores. Medula terbagi menjadi bagian segitiga yang disebut piramid. Piramid-piramid tersebut dikelilingi oleh korteks dan tersusun dari segmen-segmen tubulus dan duktus pengumpul nefron. Sekian materi dari saya.
Perkenalkan, nama saya Mediana Anggianta dengan NIM 2101078. Saya di sini akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya dengan judulnya yaitu fisiologi ginjal. Pada dasarnya, ginjal ini berfungsi untuk menyaring kotoran yang ada pada darah atau membersihkan darah. Aliran darah ke ginjal ini berjumlah 1,2 liter per menit atau 1.700 liter per hari, yang disaring menjadi cairan filtrat dengan volume 120 ml per menit atau 170 liter per hari yang dialirkan ke tubulus. Cairan filtrat ini diproses di tubulus sehingga akhirnya keluar dalam bentuk urin dengan volume 1-2 liter per hari. Kemudian, ginjal ini berfungsi untuk memegang peranan penting dalam pengeluaran zat-zat toksis di dalam tubuh. Kemudian, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mempertahankan keseimbangan asam dan basa yang ada di dalam tubuh dari cairan tubuh, kemudian mengeluarkan sisa-sisa metabolisme berupa protein ureum, kreatinin, dan amonia. Kemudian mengaktifkan vitamin D untuk memelihara kesehatan tulang pada tubuh. Kemudian produksi hormon yang mengontrol tekanan darah dan memproduksi hormon eritropoietin yang membantu pembuatan sel darah merah. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Salmatang dengan NIM 2101095. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Tadi pemateri sebelumnya sudah menjelaskan tentang fisiologi ginjal. Saya akan menjelaskan tentang vaskularisasi ginjal. Vaskularisasi adalah pembentukan pembuluh darah secara abnormal atau berlebihan. Vaskularisasi ginjal berasal dari arteri renalis yang dicabangkan dari aorta abdominalis kira-kira setinggi vertebra lumbalis 2. Pena renalis ini menyalurkan darah ke dalam pena cava inferior yang terletak di sebelah garis tengah. Saat arteri renalis masuk ke dalam hilus, arteri tersebut bercabang menjadi arteri interlobaris yang berjalan di antara piramid, selanjutnya membentuk arteri arcuata. Kemudian membentuk arteriola interlobularis yang tersusun paralel dalam korteks. Arteri interlobularis ini kemudian membentuk arteriola aferen pada glomerulus. Glomeruli itu bersatu membentuk arteriola aferen yang kemudian bercabang membentuk sistem portal kapiler yang mengelilingi tubulus dan disebut kapiler peritubular. Kemudian darah yang mengalir melalui sistem portal ini akan dialirkan ke dalam jalinan pena selanjutnya menuju pena interlobularis, pena arcuata, pena interlobaris, dan pena renalis. Untuk akhirnya itu mencapai pena cava inferior. Ginjal dilalui oleh sekitar 1.200 ml darah per menit, suatu volume yang sama dengan 20-25% curah jantung atau sekitar 500 ml per menit. Lebih dari 90% darah yang masuk ke ginjal berada pada korteks, sedangkan sisanya dialirkan ke medula. Selanjutnya, sifat khusus aliran darah ginjal adalah otoregulasi aliran darah melalui ginjal. Arteriol aferen mempunyai kapasitas intrinsik yang dapat merubah resistensinya sebagai respon terhadap perubahan tekanan darah arteri. Dengan demikian, mempertahankan aliran darah ginjal dan filtrasi glomerulus tetap konstan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Muspitasari dengan NIM 2101097. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang neofron ginjal. Neofron merupakan struktur yang terdiri dari untaian kapiler yang disebut glomerulus, tempat di mana darah disaring, dan tubulus ginjal yang memperoleh air dan elektrolit apakah akan diserap atau dilepaskan dan ditambahkan senyawa-senyawa tertentu. Setiap satu ginjal manusia memiliki sekitar 1 juta neofron, menurut Perelman et al. 2014.
Nefron berfungsi sebagai regulator air dan zat terlarut atau terutama elektrolit dalam tubuh dengan cara menyaring darah, kemudian mereabsorpsi cairan dan molekul yang masih diperlukan tubuh. Molekul dan sisa cairan lainnya akan dibuang. Reabsorpsi dan pembuangan dilakukan menggunakan mekanisme pertukaran lawan arus dan kontransport hasil akhir yang kemudian disekresikan disebut urin. Setiap nefron memiliki dua komponen utama yaitu glomerulus dan tubulus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Rahayuningsi dengan NIM 2101099. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang glomerulus ginjal. Glomerulus merupakan sebuah jaringan kapiler yang dikelilingi oleh struktur seperti cangkir yang biasanya disebut sebagai kapsul glomerulus atau kapsul Bowman. Kapsul ini tempat terjadinya proses penyaringan atau filtrasi air dan zat lain dari aliran darah yang terjadi. Glomerulus atau kapiler glomerulus dilalui sejumlah cairan yang difiltrasi dari darah, sedangkan tubulus merupakan saluran panjang yang mengubah cairan yang telah difiltrasi menjadi urin dan dialirkan menuju keluar ginjal. Kapiler-kapiler glomerulus dilapisi oleh sel-sel epitel dan seluruh glomerulus dilingkupi dengan kapsul Bowman. Nah, gambar di samping merupakan gambar dari glomerulus ginjal. Selanjutnya ada mekanisme glomerulus ginjal. Nah, yang pertama tuh cairan yang difiltrasi dari kapiler glomerulus akan masuk ke dalam kapsul Bowman. Kemudian masuk ke tubulus proksimal yang terletak pada korteks ginjal. Dan selanjutnya akan dilanjutkan ke lengkung Henle yang terdiri atas bagian descendens dan ascendens. Selanjutnya, urin menuju tubulus rectus dan tubulus colligatus modular. Dan kemudian urin mengalir melalui ujung papilla renalis. Dan yang terakhir, urin akan bergabung membentuk struktur pelvis renalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saira Abita Zeveti dengan NIM 2101101. Di sini saya akan melanjutkan dan menjelaskan materi tentang tubulus ginjal. Tubulus ginjal di sini ada tubulus contortus proximal. Berbentuk seperti koil, longgar, berfungsi menerima cairan yang telah disaring oleh glomerulus melalui kapsula Bowman. Sebagian besar dari filtrat glomerulus diserap kembali ke dalam aliran darah melalui kapiler-kapiler sekitar tubulus contortus proximal, panjang 15 mm dan diameter 55. Di sini ada ansa Henle berbentuk seperti penjemput rambut yang merupakan bagian dari nefron ginjal di mana tubulus menurun ke dalam medula, bagian dalam ginjal dan kemudian naik kembali ke bagian korteks dan membentuk ansa total. Panjangnya ansa Henle 12-14 mm. Di sini ada tubulus contortus ginjal, merupakan tangkai yang naik dari ansa Henle mengarah pada koil longgar kedua. Penyesuaian yang sangat baik terhadap komposisi urin dibuat pada tubulus contortus hanya sekitar 15% dari filtrat glomerulus, sekitar 20 ml per menit. Mencapai tubulus distal, sisanya telah diserap kembali dalam tubulus proksimal. Terus ada ductus colligen medulla, merupakan saluran yang secara metabolik tidak aktif. Pengaturan secara halus dari ekskresi natrium urin terjadi di sini. Ductus ini memiliki kemampuan mereabsorpsi dan mensekresi kalium. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.